itu dulu saya dasarnya di tahun 2014 itu kan ngambilin. Saya milihin burung yang sekiranya menurut saya bagus. Lah, dulu tak sebar di daerah sini, Comal. Ya mungkin kalau sekarang kita bilang ken-ken, kaisar, rampok. Kemarin yang juara 1 itu saldo itu di Pekalongan. Terminatornya Calaga, harganya Calaga itu ya dari sini semua. Itu baru juara sekali, kakinya sininya turun urat. Ya, cuman walaupun cedera tetap masih prestasi, cuman nggak prestasi yang event besar itu enggak waktu itu ya. Nah, dari pelor mas itu ke sininya itu ya kaisar itu. Oh, jadi ternyata jalur kaisar ya mas. Awalnya kalau itu dari burung atasnya, itu dari jalur dari pelor mas itu tadi, ya. gitu ya. Burungnya nyampe sekarang masih hidup. Masih ada di mana mas burung mas? Di Mas Muji Erdan, warnanya tritis. Berarti salah satu burung kesayangan jenengan ya mas, burung yang memang dari sebelum bermain merpati kolong ada ya pelor mas itu ya mas ya? Ya pelor mas, habis punya pelor mas, punya yang namanya pestol. Itu yang berkesan. Kalau yang juara dapat kolkas, dapat apa sih banyak. Cuman yang memang dari awalnya ya burung itu saya pelor mas itu. Oke mas, dan ketika jenengan bermain merpati balap dulu ya mas, pernah jadi joki geber mas. Berapa lama ini mas jenengan jadi joki geber merpati balap mas? Sebenarnya nggak lama, sekitar tahun 2004 sampai tahun 2007 kalau nggak salah. 2008 baru saya keluar. Bos saya ya bukan bos temen, cuman dia burungnya komplit. Waktu itu ring-ring Bandung, Barakuda, ring Leonard itu dia punya semua lah. Tak bawa pulang ke saya, bosnya nggak mau jual sih. Itu burung bawa kamu semua aja, hitung-hitung upahnya kamu di sini ngerawat burung bertahun-tahun lah. Soalnya saya dulu dikasih duit juga nggak mau. Nggak mau. Ya karena saya punya pekerjaan sendiri waktu itu jualan. Cuman habis jualan pulang siang kelatih burung balap di daerah Kosambi. Waktu itu ada lapak kecil di Dasanapuri, sekarang sudah jadi Grand Lake namanya. Di Cengkareng itu, di Kosambi itu. Kalau mainnya gede di Serpong Gading itu. Nah teman-teman nih satu lagi juga nih, ada satu pertanyaan juga ya buat Mas Haji Speed. Mas, banyak burung-burung legenda, burung-burung bagus lah ya yang di luar sana. Ternyata setelah saya cari informasi, banyak yang terdapat dari kandangnya jenengan mas. Mungkin jenengan bisa bercerita burung-burung legenda yang pernah jenengan pegang dengan tangan dingin jenengan untuk melatih dan akhirnya di daerah lain bisa juara. Salah satunya siapa aja nih mas? Kalau burung-burung yang dari sini sih, kalau yang anaknya, kecucunya, burung yang saya beli lalu
dikasihin ke orang itu ya banyak, Mas. Soalnya burung itu dulu saya dasarnya di tahun 2014 itu kan ngambilin. Saya milihin burung yang sekiranya menurut saya bagus. Lah, dulu tak sebar di daerah sini, Comal. Ya mungkin kalau sekarang kita bilang ken-ken, Iya. kaisar, rampok. Kemarin yang juara 1 itu saldo itu di Pekalongan. Terminatornya Calaga, harganya Calaga itu ya dari sini semua. Jadi kalau nggak induknya ya burung pantauan, cuman hampir rata-rata saya nggak ngilangin. Saya condongnya kan di GL99. Wisanggeni itu indukannya ya dari saya GL99. Lexus ya dari saya GL99. Bunga Desa anak-anaknya sekarang keluar ting-ting pandu itu dulunya kan punya saya juga yang putih itu, yang Bunga Desa itu kan tahun-tahun dulu. Cuman yang sekarang itu ya kayak di Asum Jaya itu indukannya betinanya ya dari sini juga. Jadi burung sini itu bapaknya ken-ken itu dari sini, termasuk kayak sekarang rampok pun ya dari sini. Cuman kan dulu kan saya kan dapet, saya keluarin. Jadi kalau sekarang burungnya udah pada juara, ada yang lokal, ada yang event besar itu, yang tahu darahnya sebenarnya malah saya, Mas. Dengan ya, Mas ya. Iya, kalau dia diternak di sana, ngeluarin anak kan ke sana itu ke atasnya itu saya tahu di Pak Haji Junednya itu dia silangannya apa-apa itu saya ada semua, saya tahu semua. Oke. Dan Mas Haji Speed ketika mendengar bahwa burung-burung dari jenengan dari kandang tim Doa Ibu ini di tempat lain bisa prestasi, Mas. Rasanya seperti apa jenengan, Mas? Nah, yang namanya kita itu waktu itu duit bisa muter, ya seneng. Jadi kalau dulu orang Comal mau ikut ke Pekalongan itu sudah berat. Kalau ikut kita lomba burung ke Pekalongan itu gabung jadi satu itu daerah Comal loh, di daerah sini. Ya nggak semuanya, cuman rata-rata gabung jadi satu dulu Comal itu. Ya baru-baru ini kalau menurut saya, dulu burung sini pingin juara di sana susah. Susah sekali ya, Mas. Ya, mong di GL-nya itu karena di sini juara-juara, dulu GL-nya itu bapaknya burung sini juga. Oh iya. Tahun dulunya itu orang sini lomba di Bumirejo, Pekalongan pertama ada event lomba besar itu burungnya juara 2. Namanya elang putih. Yang satu namanya kuda putih, yang satu namanya elang putih. Yang satu dibeli Om Simpek yang punya Samkok. Samkok, ya betul. Yang satu dibeli sama Pak Haji Juned. Iya. Keluar anak namanya Bekel. Lah dari Bekel itu keturunan ke bawahnya itu kan hitungannya berarti kan bapaknya Bekelnya dari daerah sini juga. Gitu iya. Ya. Berarti Mas Haji Speed sendiri ketika teman-teman yang ngambil burungnya jenengan, baik itu yang di dalam kota sendiri ataupun di luar kota, ketika bisa prestasi, burungnya bisa juara di mana-mana, pasti senang ya Mas rasanya ya Mas ya? Iya, kepuasan tersendiri ya, atau seperti apa Mas? Karena sebenarnya saya sendiri pun kan belum bisa kayak Rampok, belum bisa kayak yang punya pistol, belum bisa kayak yang punya ken-ken. Cuman saya punya kepuasan sendiri, mungkin dia bisa jual lebih dari harga berapa, saya belum bisa, tapi nggak masalah, itu kan perjalanan saya. Betul. Dari saya nol, belum punya kandang, belum punya burung, kan kita kan punya prinsip. Kita jualan dulu, punya modal, berarti belinya apa. Ya. Ya mungkin dulu kan saya prinsipnya kan, kita beli, kita sebar.
burung bagus itu pasti ada lagi, Mas. Iya. Nggak mungkin burung bagus cuman itu. Akan berhenti enggak ya? Enggak. Akan selalu ada regenerasi ya, Mas? Selalu ada lah. Cuman saya kan memang waktu itu kan dapat, saya keluarin, dapat, saya keluarin. Jadi seumpamanya saya sudah bisa ternak sendiri dengan modal saya sendiri, punya kandang sendiri, ya sudah, saya nggak terlalu jual burung. Kalau dulu kan beranak sekali saya jual sekalian induknya, saya jual. Bahkan prestasi pun enggak dulu. Iya. Cuman di sananya alhamdulillah anak-anaknya prestasi. Jadi kalau di daerah sini teman-teman itu yang beli burung kemana-kemana itu masih percaya. Oh iya saya dapat burung ini dari Mas Aji dia, Smith, iya gitu gitu. ya. Masih ada hubungan dekat lah sama orang-orang itu. Oke, dan teman-teman semuanya ya, dari cerita Mas Aji Smith tadi bahwa banyak sekali burung-burung bagus yang terlahir atau yang didapat dari Mas Aji Smith ya, dan di luar sana pun yang prestasi menurut saya sudah banyak sekali ya, Mas ya. Ya. Nah, satu lagi, Mas, bagi teman-teman nih yang misalnya ingin mengambil darah dari tim Doa Ibu punya Mas Aji Smith, biasanya teknisnya seperti apa, Mas? Kalau di sini sih saya nggak terlalu banyak ya ternaknya. Ya di sini kan sudah ada contohnya. Kalau yang keluar kayak rampok ya berarti ya di Mas Muji Ardan. Tim Atmaja ya, Mas ya. Timnya Atmaja. Kalau yang kepingin kayak pestol itu anak mayoret berarti ke tim Arma. Kalau kepingin yang kayak Ken ya berarti ke Anjaya AR. Jadi kepingin kayak Saldo ya di Om Asum Jaya. Kepingin kayak Pandu Ting Ting ya di Om Iwan. Jadi terserah mereka yang mau ngambil di mana. Kalau di tempat saya sih nggak terlalu banyak. Kalau pingin darahnya Kaisar yo di Pak Tim Haihaki, Pak Gunawan Amarta itu. Jadi saya nggak harus, saya punya burung tera-tera itu apal, beli di saya enggak. Itu sudah ada contohnya, orang milih sendiri aja. Mana yang suka seperti ya, itu? mana yang suka. Saya kalah sama mereka-mereka. Maksudnya dari burung, dari penjualan saya masih kalah sama mereka-mereka. Tapi burung-burung itu saya hafal, karena tadinya pernah di sini semua. Tapi kalau misalnya ada teman jauh, terus telepon jenengan, atau menggunakan media sosial yang lain seperti Facebook juga, pengen, aku kepengen darahnya dari Mas Aji Smith nih, boleh ya, Mas ya? Ya boleh, nggak apa-apa. Ya banyak sih yang inbox, yang ngebel ke saya banyak. Cuman yo kadang dia pingin pestol ya sebenarnya saya arahin dulu. Pestol yang punya Muji Ardan, Mas. Mayoret yang punya, kadang kan ada orang yang nggak paham. Karena di YouTube kan biasanya kan burung-burung itu digabungin jadi satu. Betul. Jadinya kan orang kadang bingung lah. Saya ya kasih arahan, rampok di sana, Kaisar di sana, yang ini di sana. Jadi lah yang di sini ya ini cuman gitu toh. Jadi apa adanya ya, Mas. Iya, share saja ya. Jadi memang Mas Aji Smith, bagi teman-teman yang mau ngambil di tempat siapapun silahkan. Ya kan silahkan, gitu ya. itu sudah ada saja ya, Mas ya. Ya udah ada contohnya, maksudnya kepingin kayak kemarin juara yang namanya Saldo ya berarti di Om Asum. Kayak rampok ya berarti di Mas Muji Ardan. Gitu. Pingin kayak pistolnya ya berarti di Mas Arwan. Pingin kayak ken-kennya ya berarti di Mas Anjaya itu. Kepingin Kaisar ya di Tim Baihaki. Jadi ada semua. Malah di saya kan cuman ada satu, pestol ada satu, Kaisar ada satu, adiknya Saldo ada satu. Jadi saya punya semua. Punya semua ya? Saya. Iya, punya. Adiknya termasuk dari Ken-Ken saya ada, dari Kaisar saya ada, dari pestolnya saya ada, dari rampoknya saya ada. Oke, Mas Aji, ternyata menarik sekali ya omongan kali ini, dan mudah-mudahan, Mas, liputan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Bisa menjadikan satu apa ya, Mas ya, mungkin satu pemikiran lah, kalau ternyata mencari merpati itu bisa di mana aja, kepada siapa aja. Dan mungkin hanya itu teman-teman ya, liputan kali ini bersama tim Doa Ibu Pemalang punya Mas Aji Smith ya. Mas Aji, terima kasih banyak untuk liputan hari ini, dan sampai ketemu lagi di video Hoki Merpati Channel berikutnya.